Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar sahabat Pagariwang dimanapun Anda berada? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan, kesuksesan, umur panjang, dan tak lupa kita selalu bersyukur bahwa kita dilahirkan di alam semesta, bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai manusia, dan bersyukur bahwa kita diberi nikmat untuk dapat menikmati nikmat. Oke, pada kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang mikrokosmos, di mana sebelumnya saya membahas tentang makrokosmos. Tapi untuk mengingatkan kembali, sekedar refreshing, saya akan mengulang sedikit tentang makrokosmos, di mana makrokosmos adalah dimensi dalam kehidupan alam semesta atau jagat besar. Dalam makrokosmos sempat kita simpulkan bahwa manusia merupakan instrumen makhluk yang paling lengkap di antara makhluk yang lainnya, karena dalam instrumen manusia terdapat suatu materi, yaitu unsur panas, gas, unsur padat, dan unsur cair. Dalam diri manusia juga ada unsur nabati serta unsur hewani. Maka dari itu, manusialah yang paling lengkap unsurnya daripada makhluk yang lain. Maka kali ini saya akan meneruskan memberikan penjabaran tentang mikrokosmos dalam spiritual logis. Dalam spiritual logis, yang mendasar adalah kita harus hafal tentang diagram atau skema teori A, di mana makrokosmos dituliskan atau dilambangkan huruf A besar, mikrokosmos dilambangkan dengan huruf A kecil. Kemudian nanti ada nanokosmos dilambangkan dengan huruf A kecil aksen 1. Baik, kita langsung saja membahas tentang mikrokosmos, di mana mikrokosmos ini adalah dimensi dalam diri manusia. Bedanya kalau makrokosmos, dimensi alam semesta. Namun mikrokosmos adalah dimensi di dalam diri manusia. Dalam diri dimensi manusia memiliki unsur yang ekuivalen dengan makrokosmos, yaitu manusia memiliki atau mengandung unsur panas dalam diri, unsur gas dalam dirinya, unsur padat dalam dirinya, unsur cair dalam dirinya. Itu kita sebut 4 unsur materi dalam diri manusia. Selain dari unsur materi, bisa kita jelaskan bahwa dalam diri manusia juga ada unsur-unsur spiritual. Tidak lain adalah rasa, naluri atau nafsu, kemudian akal. Di sini kita bisa melihat skema teori A kecil atau mikrokosmos. Bisa kita baca bersama. Di situ ada tulisan kemahakuasaan, kehendak, ada atom, kemudian ada A1 yaitu manusia. Mulai dari manusia, kita memiliki unsur A1 yaitu unsur panas, A2 unsur gas, A3 unsur padat,
A4, unsur cair. Dari keempat materi ini adalah semua unsur yang ada dalam diri manusia. Kita memiliki panas, kita memiliki gas dalam diri kita memiliki suatu materi yang padat, misalkan tulang, daging, dan sebagainya yang bersifat padat, dan unsur cair. Semua kita miliki. Dan keempat materi ini ekivalen dengan unsur-unsur yang ada di makrokosmos. Namun, bedanya kalau makrokosmos memiliki unsur spiritual dalam elemen nabati atau tumbuhan, hewani atau binatang, serta manusia. Namun dalam diri manusia atau mikrokosmos, unsur spiritualnya adalah rasa, naluri atau nafsu, kemudian akal. Dalam skema ini, A7 adalah akal. Berarti merupakan instrumen yang paling lengkap, yang paling tinggi, karena memiliki unsur-unsur di bawahnya. Maka sebagai manusia di sini ditetapkan atau dihimbau bahwa akal adalah instrumen yang dikarunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fungsinya sangat luar biasa, di mana akal ini bisa membedakan. Akal ini yang membedakan antara manusia dan binatang. Manusia punya kaki, punya tangan, punya jantung, punya darah, punya paru, bisa bernafas, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga, punya bulu atau rambut. Binatang pun sama, tidak ada yang berbeda di sini. Binatang punya rasa, binatang punya naluri, bahkan binatang punya otak. Begitu juga manusia sama, punya rasa, punya naluri, punya otak. Sekarang yang membedakan apa? Yaitu akalnya. Maka dengan akal itu manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna. Maka dengan akal, manusia harus dapat mengendalikan dirinya, baik rasa ataupun nafsu atau naluri. Karena akal di sini kita jadikan sebagai pimpinan atau bos atau direktur. Ibarat perusahaan. Seandainya perusahaan, pimpinannya mengendalikan bawahan atau anak buah. Direktur mengendalikan anak buah, menguasai anak buah. Bahkan hal ini akan menjadikan perusahaan akan bekerja dengan baik secara sistem, menjadi perusahaan yang sehat. Namun sebaliknya, bila bawahan, anak buah atau anggota menguasai atau mengendalikan pimpinan, maka sistem akan tidak bekerja dengan baik. Begitu juga dalam diri manusia, bahwa akal menjadi instrumen yang paling penting dalam diri manusia. Maka akal harus bisa mengendalikan instrumen-instrumen di bawahnya, yaitu rasa, naluri, ataupun nafsu. Bagaimana seandainya manusia berhadapan dengan sesuatu yang di atas manusia, atau memohon sesuatu di atas manusia? Bahkan sudah kita katakan manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Bisa kita lihat di skema makrokosmos bahwa makhluk manusia memiliki unsur-unsur yang ada di bawahnya. Seandainya kita memohon sesuatu, memohon rezeki, memohon kesehatan, kira-kira melewati instrumen apa yang harus kita gunakan? Dalam hal ini kita contohnya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta pada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kita harus melalui instrumen atau menggunakan instrumen akal untuk menjangkau keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Saja misalkan suatu perusahaan ingin meningkatkan perusahaan yang lebih bonafit, lebih tinggi lagi, maka yang berperan di sini adalah
pimpinannya, direkturnya, harus mencari cara bagaimana perusahaan bisa berkembang dengan pesat. Jika berhadapan dengan sidak atau apapun itu, pasti pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, bukan anggotanya, bukan anak buahnya. Begitu juga manusia. Jika manusia ingin berkembang dengan baik dan cepat, maka instrumen akal yang harus digunakan. Dalam hal ini, akal akan digunakan untuk mengembangkan spiritual dalam diri manusia. Dalam pemahaman ini, saya menyebutnya dengan spiritualogis. Metode akal sendiri itu dalam berpikir dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah logika. Yang kedua adalah filosofi atau filsafat. Yang ketiga adalah metafisika. Dalam menjalankan suatu analisa perilaku, mencari nikmat, menemukan cara, lebih baik yang pertama dan utama yang kita gunakan adalah berpikir secara logika. Karena letak nikmat itu adalah dalam diri manusia. Dan di mana letaknya dalam diri manusia? Ya di akal. Maka dengan akal kita mencari cara. Dengan apa? Yang pertama adalah kita berpikir secara logika. Apapun itu. Apapun permasalahan yang kita dapat, selalu kita analisa, selalu kita selesaikan dengan berpikir logika. Bila mana logika tidak sanggup menyelesaikan, maka kita harus naik ke atas. Naik bukan turun. Dari akal, logika. Naik berarti ke filosofi, filsafat atau kira-kira. Bukan turun, tapi naik. Jika filosofi tidak sanggup menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka satu-satunya jalan adalah kita naik peringkat ke metafisika. Naik tingkat, bukan turun. Jadi dari rasa, naik ke naluri, naik akal. Akal lah yang paling tinggi. Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, berarti kita harus menggunakan akal, bukan rasa. Karena rasa posisi di bawah akal, sesuai dengan skema mikrokosmos tadi. Yang paling tinggi adalah akal. Dalam hal spiritual juga, akal sangat dominan untuk digunakan. Karena dengan akal kita akan aman dari suatu kebohongan diri. Dengan akal kita dapat memahami, membuktikan, sehingga kita dapat meyakini apa yang akan kita lakukan. Kita tidak usah melemahkan suatu teori. Teori itu penting. Teori itu kita pahami, kita mengerti. Kita buktikan dengan logis kita. Nalar enggak, masuk akal enggak. Setelah teori itu kita buktikan, masuk akal, nalar. Kemudian kita jalankan, kita lakukan. Setelah kita lakukan, dengan apa? Berarti dengan penghayatan. Kalau sudah paham, mengerti, akhirnya yakin, kemudian menyatu, berjalan bersama. Dengan apa? Penghayatan. Dan apa itu penghayatan? Berarti tugasnya rasa itu. Maka orang menyebutnya dengan kebatinan. Apa itu kebatinan? Adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penghayatan. Itu namanya kebatinan. Nah, di sini rasa bertugas penting. Naluri, insting bertugas penting. Namun tetap akal yang mengendalikan. Dalam hal ini tidak belum tentu, bukan tidak boleh main rasa, boleh, namun terkendali dengan baik.
Karena jika akal kita bisa menguasai atau mengendalikan rasa dan naluri, maka bisa dipastikan bahwa nurani akan masuk dalam diri manusia atau kolbu yang kita sebut dengan kebenaran sejati. Nah, dari nurani ini kita bisa menjadi manusia yang baik. Dari kolbu ini kita bisa menjadi manusia yang beradab, punya sopan santun, punya rasa yang halus, lembut, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan. Maka nurani inilah yang kita butuhkan. Dan bagaimana nurani bisa masuk dalam diri manusia, bisa masuk dalam dimensi manusia? Yaitu tadi, kita harus mengendalikan rasa, naluri dengan akal kita. Dan bagaimana jika orang cuma bilang, kalau kita pakai akal, bisa akal-akalan, jadi nipu orang, membohongin orang. Itu karena apa? Ya karena akal kita dikuasai atau dikendalikan rasa dan naluri atau nafsu. Nafsu kita mengendalikan akal. Kita ingin kaya, kita ingin sukses, kita ingin memiliki mobil mewah, memiliki istri atau suami yang ganteng, yang cantik. Maka dengan segala cara akan dilakukan. Itu karena apa? Akal kita dikendalikan oleh rasa kita. Maka kebanyakan orang spiritual, dia mengandalkan rasa. Jadi akalnya tertutup. Maka banyak spiritual yang salah jalur. Dia hanya terjebak kepada dimensi paranormal saja. Sedangkan konsep spiritual itu tidak terbatas, tidak ada batasan untuk seorang spiritualis dalam pengembangan jiwa, dalam pencarian Tuhan, dalam pendekatan diri kepada Tuhan. Menggunakan jiwa murni, kekuatan jiwa murni seorang spiritual untuk mengembangkan dirinya. Namun jika spiritual itu dikuasai oleh rasanya, akalnya dikuasai oleh nafsunya, maka hanya terjebak pada suatu pembodohan, perkelenikan. Sedangkan semua itu belum bisa kita logiskan. Maka harus waspada. Jika tujuan kita spiritual, maka kita harus mengembangkan diri tanpa ada batasan-batasan. Secara baik, sesuai dengan tuntunan akal, bukan rasa. Namun, jika kita terjebak dalam dunia atau dimensi paranormal, maka cukup sudah perjalanan seorang spiritual. Padahal spiritual tidak ada batas dalam hal ini. Seorang spiritual bisa masuk dalam dimensi paranormal, namun seorang paranormal belum tentu bisa masuk dalam dimensi spiritual. Hanya lelaku-lelaku spiritual saja yang hanya bisa dilakukan, mungkin berdoa, semedi, meditasi. Namun hanya sebatas untuk kebutuhan rasa aja, rasa jasad. Sedangkan seorang spiritual, kita harus mengembangkan rasa sukma kita, bukan rasa jasad. Jangan sampai rasa kita, rasa sukma kita terbelenggu oleh keinginan jasad. Jangan sampai terpenjara oleh jasad kita. Maka dalam spiritual, yang kita katakan tadi ada metode berpikir, logika, filosofi, dan metafisika. Metafisika kita gunakan pada saat logika dan filosofi tidak dapat menjangkau. Maka dengan metafisika kita menjangkau apa yang sesuatu yang ada di luar nalar kita. Dalam konsep spiritualogis, kita harus dapat mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan instrumen akal yang kita pakai, dengan metafisika. Jadi sesuatu
yang kita inginkan, instrumen yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada kita harus menggunakan instrumen yang lebih tinggi daripada rasa dan naluri. Kalau kita memiliki instrumen yang lebih tinggi untuk menjangkau sesuatu yang lebih tinggi lagi, kenapa kita harus turun? Ibarat kita mau naik atap, kita udah ada tangga, udah naik ya naik saja terus sampai ke atap, jangan terus turun lagi. Sudah ada tangga yang tinggi, kita ambil kursi buat naik, percuma. Maka dengan instrumen yang paling tinggi yang kita miliki inilah yang dapat menjangkau sesuatu yang lebih tinggi daripada manusia. Apa sebenarnya yang lebih tinggi daripada manusia? Sedangkan dalam dunia makrokosmos, manusia adalah yang paling sempurna. Yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik manusia tidak dapat menjangkau. Secara logika manusia tidak dapat menjangkau. Secara filosofi manusia tidak dapat menjangkau dan tidak boleh mengira-ngira tentang Tuhan. Maka dengan satu-satunya jalan metafisika itulah yang akan kita lakukan. Nanti session berikutnya kita coba mengulas tentang usaha kita untuk menembus kemahakuasaan. Bagaimana sih caranya? Sedangkan manusia tidak sanggup untuk menjangkau Dia yang Maha Esa. Dan juga nanti akan kita bahas tentang konsep paranormal dalam spiritualogis. Dalam paranormal banyak sekali kita menggunakan instrumen di bawah akal. Mungkin rasa itu tadi yang sering digunakan. Maka kali ini untuk episode berikutnya saya akan memberikan atau mengulas tentang paranormal dengan menggunakan konsep spiritual logis. Dengan pemahaman, dengan keyakinan kita sendiri. Dari sesuatu yang tidak terwujud akan kita wujudkan dengan akal kita membuktikan sendiri. Kita yakin karena akal kita membuktikan sendiri, bukan kata orang lain. Jangan sekali-kali Anda melakukan sesuatu, meyakini sesuatu karena orang lain. Anda harus membuktikan dulu dengan akal Anda. Jika akal Anda yakin, maka itulah kekuatan sejati dalam diri Anda. Baik, terima kasih. Mungkin itu ulasan saya dalam dimensi mikrokosmos. Kita simpulkan bahwa dalam dimensi manusia, akallah yang paling tinggi karena dalam akal memiliki instrumen-instrumen rasa ataupun naluri. Dalam akal ada rasa. Akal dominan bersembunyi, bekerja secara spiritual dalam materi otak. Sedangkan dalam otak terdapat saraf-saraf spiritual. Hingga berjuta-juta saraf spiritual ada di otak kepala. Maka kita harus mengembangkan rekayasa akal untuk menggapai nikmat diri manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Tetap kendalikan rasa dan nafsu atau naluri dengan akal Anda. Maka sistem akan bekerja dengan baik dan Anda akan menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Terima kasih. Bila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebagai manusia banyak dosa. Namun bila ada kebenaran, semata-mata itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya dan semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.